warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar suaranya? Ayo, jawab salam, hukumnya wajib loh. Siapa yang mau dapat pahala? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ada anak soleh dan soleha. Tapi kenapa kalian seperti terlihat begitu sedih? Ini sedang memikirkan pelajaran matematika, Bu. Wah, kalian tidak sabar ya belajar matematika. Tadi kami memikirkan penyelesaian pecahan. Masya Allah. Ya, baiklah. Sekarang kita akan belajar ya. Baik, anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai pembelajaran sebelumnya, yaitu materi apa ya kemarin? Materi? Betul, pecahan. Kemarin kita sudah membahas pecahan itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana contoh dari pecahan ya? Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu artinya pecahan yang nilainya sama ya. Dari pecahan yang terbesar bisa menjadi pecahan yang kecil. Nah, contohnya kita bisa lihat seperti penjelasan ibu ini. Mari kita perhatikan Ahmad yang akan memotong kue donatnya. Kue donat tersebut akan dipotong menggunakan pisau oleh Ahmad dan dibelah. Nah, anak soleh-solehah, ada berapa bagian donat setelah dibelah? Betul, ada 2 bagian. 1 bagian akan diberikan Ahmad kepada adiknya, sehingga adiknya mendapatkan 1/2 bagian. Ahmad juga mendapatkan 1/2 bagian. 2 didapatkan dari total keseluruhan. Sekarang donatnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Dipotong dengan menggunakan pisau. Nah, ada berapa bagian donat setelah dipotong? Kita hitung bersama-sama. Betul, 4 bagian. Nah, 4 bagian ini akan dibagi untuk Ahmad, adiknya, dan ibunya. Adiknya mendapatkan 2 bagian, sehingga menjadi 2/4 bagian. Ingat, 4 berasal dari keseluruhan. Sedangkan Ahmad mendapatkan 1 bagian, sehingga menjadi 1/4 bagian. Dan ibunya juga mendapatkan 1 bagian, sehingga mendapatkan 1/4 bagian. Ayah Ahmad membawakan pizza untuk mereka. Pizza tersebut dibagi dan dipotong-potong untuk Ahmad, adiknya, dan ibunya. Pizza dipotong menjadi 8 bagian. Ahmad 2 bagian, sehingga mendapatkan 2/8. Adiknya mendapatkan 1 bagian, sehingga adiknya memperoleh 1/8. Dan ibunya juga mendapatkan 1 bagian, sehingga memperoleh 1/8. Kemudian ayahnya mendapatkan 3 bagian, sehingga menjadi 3/8 yang didapatkan oleh ayahnya. Nah, sekarang kita akan menentukan pecahan senilai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Contoh, sekarang coba kita tentukan pecahan senilai dari 1/2.
Bagaimana mencarinya? 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda. Yang hasilnya adalah 1. 1/2 dikali 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan di bawahnya untuk penyebut juga sama, 2 dikali 2 sama dengan 4. Berikutnya kita coba 1/2 dikali dengan 3/3. Berapakah hasilnya? Jadi harus sama, sekali lagi harus sama. Jika yang pembilang dikali dengan 3, 1 dikali 3 hasilnya sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian contoh lain lagi, 1/2 dikali dengan 4/4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6, dan 4/8. Pecahan ini adalah senilai atau sama besarnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dari 3/4. Kira-kira berapakah jawabannya? Ayo kita coba bersama-sama. Tiga per 4. Coba kita kali dengan 2/2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8, betul. Nah, sekarang coba kita kali 3/4 dengan 3/3. 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Contoh lain lagi, 3/4 dikali dengan 4/4. 3 dikali 4 sama dengan 12, dan 4 dikali 4 sama dengan 16, sehingga menjadi 12/16. Jadi pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8, 9/12, dan 12/16. Pecahan ini merupakan pecahan senilai. Nah, anak soleh-solehah, sekarang kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Ingat, menyederhanakan pecahan itu adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bisa 2, 3, atau 5. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Membentuk pecahan yang paling sederhana atau paling kecil. Contohnya, tentukan pecahan sederhana dari 2/4. Mari kita jawab bersama-sama. 2/4 bisa dibagi dengan berapa? Betul, 2. Sehingga 2/4 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4/2 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pecahan senilai dari 2/4 adalah 1/2. Kenapa tidak menggunakan 3 atau 5? Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 3 ataupun 5, begitu juga dengan 4 ya.
Nah, sekarang contoh yang kedua adalah tentukan pecahan sederhana dari 15/20. Ayo, kira-kira berapa jawabannya? Ayo kita jawab bersama-sama. 15/20 apakah bisa dibagi dengan 2, yaitu 2/2? 15 dibagi 2? Betul. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Tidak bisa menghasilkan bilangan sederhana. Begitu juga 20 dan 2 dibagi 2. Nah, sekarang kita coba dengan 3/3. 15 dibagi 3 sama dengan, betul, 5. Kemudian 20 dibagi 3 sama dengan, ternyata 20 dibagi 3 tidak bisa. Sehingga kita tidak bisa menggunakan angka 3 untuk pembaginya. Sekarang kita coba 15/20 dibagi 5/5. 15 dibagi 5 sama dengan 1. Dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ternyata setelah dibagi 5, 15/20 menjadi lebih sederhana, yaitu 1/4. Jadi pecahan senilai dari 15/20 adalah 1/4. 15/20 dan 1/4 adalah pecahan senilai yang artinya sama banyaknya. Hasilnya adalah sama, tapi 1/4 merupakan pecahan yang sederhana. Kemudian contoh berikutnya, tentukan pecahan sederhana dari 12/18. Kira-kira berapa jawabannya? Mari kita jawab bersama-sama. 12/18 dibagi dengan 2/2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, ternyata bisa. Tetapi 6/9 itu bukan merupakan pecahan sederhana. Karena apa? Karena 6/9 bisa dibagi lagi menjadi pecahan yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Jadi, dengan angka 2 sebagai pembaginya, kita bagi lagi 6 dibagi 2. Berapa? Betul, 3. Nah, sekarang 9 dibagi 2. Ternyata tidak bisa. Nah, sekarang kita bagi lagi agar hasilnya lebih sederhana, yaitu dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Betul. Dan ini merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana dari 12/18, yaitu 2/3. Karena tidak bisa dibagi lagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, agar kalian lebih paham dan ibu bisa mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang materi pecahan ini, coba kalian kerjakan tugas yang diberikan ya. Kerjakan di buku tematik dan hasilnya bisa kalian foto. Nah, dengan kalian memegang hasil tugas kalian, agar kita juga bisa berkenalan, karena ibu belum tahu yang mana namanya si A, yang mana namanya si B, ya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak, syukron kasiron kepada ayah bunda yang mendampingi Ananda dalam pembelajarannya. Tidak lupa ibu mengucapkan teruntuk anak ibu yang soleh dan soleha, terima kasih karena tetap semangat dalam belajar walaupun masih di rumah saja. Ya, anak ibu yang soleh-soleha, ibu ingatkan jangan lupa sholat 5 waktu dan mengerjakan sholat duha. Juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan membantu kedua orang tua di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Semangat! SDIT Al-Amin pasti bisa. Baik,
Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.